Kabar terbaru hari ini, sentil motif asli Yuda Arfandi tenggelamkan Dante, anak Tamara Tiasmara. Anger Dimas setuju hukuman mati. Kekejaman aksi Yuda Arfandi menenggelamkan Dante, anak Tamara Tiasmara dan Anger Dimas tergambar dalam proses rekonstruksi. Melihat itu, Anger Dimas yang ikut hadir dan bereaksi dengan penuh emosi. Anger Dimas yang menyaksikan rekonstruksi kematian Raden Adante Khalif Pramudityo itu. Dia menyebut Yuda Arfandi yang menenggelamkan sang anak sangatlah kejam. Anger Dimas tampak tak menyangka jika nasib putra sematawayangnya itu sangat tragis. Ya teman-teman, nilai aja seperti apa. Kalau dari saya, ya itu kejam, ungkap Anger Dimas. Dikutip dari YouTube Inten Investigasi. Bahkan Anger Dimas meyakini jika pembunuhan Dante memang sudah direncanakan pelaku. Meski demikian, ia menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Itu kemungkinan pembunuhan berencana, biar polisi yang jawab, ujarnya. Sementara itu, dikatakan Anger Dimas bahwa terkait motif Yuda menenggelamkan Dante hingga saat ini masih belum terungkap. Motif belum ada. Kita akan melihat bagaimana polisi dapat menyelesaikan kasus kematian Dante, katanya. Yang saya ingat dan nggak habis pikir, anak saya ditendang, itu sangat kejam. Anger juga masih mengharapkan Yuda Arfandi mendapat hukuman mati. Sementara dalam unggahan story-nya, Anger Dimas mengunggah artikel yang menampilkan wajah Yuda Arfandi. Ia mengungkap dukungan banyak pihak yang ini agar Yuda Arfandi dikenai hukuman mati. Kawal terus bang, sampai terpampang nyata, kata salah satu kenalan. Harus wajib, ujar Anger Dimas. Keep the leg on justice for Dante. Stay informed, stay engaged, or vigilance is his voice, harap seseorang. Sementara itu sebelumnya diketahui jika Tamara dan Yuda melakukan 2 hingga 12 adegan rekonstruksi kasus kematian Dante pada Rabu 28 bulan 2 2024. Dikutip dari Kompas.com, rekonstruksi diawali ketika Yuda Arfandi dan Tamara Tiasmara berkirim pesan melalui WhatsApp. Adegan selanjutnya, Tamara menyiapkan perlengkapan Dante. Tamara lalu menuju ke rumah Yuda untuk mengantar Dante. Ia kemudian menghubungi Yuda Arfandi bahwa ia sudah sampai dan menitipkan Dante. Tamara Tiasmara kemudian berangkat ke lokasi syuting. Setelah itu, Yuda Arfandi memeragakan saat ia pulang ke rumahnya dari pet shop bersama anaknya. Di sana ia bertemu Dante yang dititipkan Tamara Tiasmara ke asisten rumah. Di sana ia bertemu Dante yang dititipkan Tiasmara ke asisten rumah tangga Yuda. Dante sempat bermain dengan anak Yuda. Sementara Yuda Arfandi mengecek kelengkapan alat renang Dante. Karena menemukan kacamata Dante tidak ada, Yuda Arfandi kemudian menghubungi Tamara Tiasmara. Tak lama, adegan berlanjut ketika Yuda Arfandi bersama anaknya dan Dante menuju ke kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Yuda Arfandi mengajak Dante untuk berenang. Tersangka menghubungi Tamara agar membawa Dante ke rumahnya.
Kemudian di adegan terakhir, yakni saat tersangka membawa Dante dan anak perempuannya menuju kolam renang dengan menumpangi mobil. Rekonstruksi lalu dilanjutkan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi mulai dari awal sampai nantinya korban masuk kolam renang Papar Wira di Duren Sawit, Jakarta Timur, kemudian ditenggelamkan dan akhirnya diangkat sampai kemungkinan nanti menuju ke rumah sakit Imbuh Jaya. Saat itulah Yuda Arfandi tak mengetahui jika aksinya yang mengakses CCTV di kolam renang di ponselnya melalui website diketahui polisi. Sedangkan diketahui jika pihak kepolisian mengetahui aksi Yuda Arfandi lewat analisis digital bahwa fakta Yuda mengakses CCTV kolam renang saat perjalanan ke sana. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengetahui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, ujar Wira. Wira mengatakan bahwa fakta tersebut sudah dibuktikan oleh analisis digital bahwa fakta Yuda Arfandi mengakses CCTV kolam renang saat perjalanan ke sana. Pada faktanya, tersangka mengecek CCTV melalui browsing. Ini telah dibuktikan dari analisis digital, ucap Wira. Tersangka Yuda Arfandi mengakses CCTV melalui handphone. Ini berdasarkan analisis digital, lanjut Wira lagi. Wira juga menyebut bahwa bukti tersebut dapat menguatkan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Ini bisa diterapkan pasal 340 soal pembunuhan berencana, kata Wira. Dengan rekonstruksi ini bisa memberikan gambaran sampai akhirnya korban masuk kolam renang sampai ditenggelamkan dan dibawa ke rumah sakit, tutur Wira. Setelah rekonstruksi selesai di Polda Metro Jaya, rekonstruksi adegan 14 hingga 48C dilanjutkan ke kolam renang Duren Sawit. Yuda Arfandi melakukan pengecekan CCTV lokasi melalui website kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur menuju perjalanan ke sana. Seperti diketahui, Yuda Arfandi melakukan itu melalui website kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur menuju perjalanan ke sana. Namun adegan 13 ini tidak diakui oleh Yuda. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, ujar Wira. Kepergian Raden Adante Khalif Pramudityo tidak hanya meninggalkan duka bagi Tamara Tiasmara. Pihak sekolah bahkan juga ikut bersedih atas kepergian Dante. Kini kasus kematian Dante masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Mengutip dari tayangan YouTube Rumpi Trans TV, perwakilan dari pihak sekolah menilai Dante sebagai murid yang kalem. Ia juga lebih banyak mengalah ketika bersama dengan teman-temannya. Aktif Fitriani yang merupakan kepala sekolah Dante
juga mengakui bahwa Dante ini adalah sosok anak yang penyayang. Namun pada saat hari terakhir ia bersekolah, Dante sempat mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku Dante ini sempat membuat guru-guru dan pihak sekolah agak shock. Di hari terakhir itu yang buat kita dan semua tim guru itu agak shock. Itu adalah ketika ia senang sekali menggunakan baju pilot, ucap kepala sekolah Dante. Pada saat itu di sekolah Dante memang sedang diadakan suatu program pendidikan di mana anak-anak bisa menggunakan baju tertentu. Saat itu Dante sedang menggunakan baju pilot. Ketika setelah selesai, Dante tampak enggan melepas baju pilot tersebut. Jadi pada saat itu dia nggak mau lepas baju pilot itu, ungkapnya. Ia bahkan mengatakan bahwa dia akan pergi jauh setelah itu. "Enggak, Mas, kan mau terbang jauh. Nanti kan Mas nggak kembali lagi," kata almarhum Dante kepada sang guru saat itu. Hal ini sontak membuat pihak guru merasa bahwa hal aneh yang ada pada Dante. Seakan-akan ini hari terakhir Dante bertemu dengan guru dan teman-temannya. Jadi itulah yang membuat tim guru kami merasa, "Oh, memang ini yang terakhir," pungkasnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?